yang punya skill dan vision sama kayak Bantara ya. Itu dia sih. Jujur yang sekarang bagus-bagus. Akmal, Banin itu semuanya bagus-bagus banget. Mas Gigi apalagi semua bisa. Itu udah kayak Ultraman. Cuman gimana ya? Gue tuh belum ketemu yang jujur kalau misalnya dari semua editor gue yang pernah sevisi sama tuh era-eranya siapa dulu? Raffi Widi itu karena emang era sosmed sih dulu ya. Kalau sekarang tuh emang era pekerja. Jadi pekerjaan umum bagus, tapi emang harus butuh waktu lah. Cuman gue sekarang kayaknya takut kekejar waktu dan kekejar ini nih penyakit-penyakit yang enggak gitu loh, ngerti gak sih maksud gue guys? Gue sih kalau misalnya gue masih dengan stamina gue yang dulu, gue geber tetap. Udah, nggak apa-apa, serahin ke gue gitu. Cuman jujur, gue yang sekarang capek. Kalau tanya gue nih, capek kayak gimana? Ya lu muka gue bisa kelihatan lah. Karena akhir tahun lalu belum ada nih. Ini sekarang ada lagi gue. Tuh, mata panda. Tidur padahal gue udah gak pernah lebih dari jam 1 lagi. Udah gak pernah, jarang-jarang lah begadang. Baru kemarin tuh karena kita bikin video klip. Tapi capek lagi gitu rasanya. Karena udah mulai, aduh gimana ya, besok apa ya gitu. Dan ketika gue ada ide itu tuh gak bisa yang langsung, ayo nggak bisa gitu. Kalau dulu kan misalnya gue sama si siapa, kalau paling momen terdekat tuh sama si Raffi lah. Rap, kita begini nih. Oh ya, bikin dan gue tahu hasil bagus, gue tenang, gue tinggal gitu. Gue tahu hasil bagus. Kalau sekarang tuh masih inilah, masih harus ada beberapa dibimbing lah. Kalau si Akmal udah bagus, semua udah bagus. Si Banin udah ngerti lah gue kalau meme dia tuh manusia meme tuh satu. Jago ngeditnya sumpah. Davin bisa dua-duanya, vlog-vlog dia tuh kadang-kadang. Muskiki, Ultraman. Nah cuman saking Ultramannya kadang-kadang gue mau nyuruh dia udah kecapean dia. Gitu. Karena dia dipakai juga kan nama GBS. Kalau GBS tuh tim yang berbeda guys. Ahidar. Oke, serba salah guys. Harus diakui lah, ayolah. Kemarin kan kayak di Facebook kan banyak yang share kan, Bobon Santoso pada ini keluar, YouTube sekarang bla bla bla. Lah kan gue dari dulu udah bilang. Gini guys, sebagai bukan sombong ya, sebagai orang yang YouTube udah dari 2007, lu ada nggak di sini yang kerja di suatu perusahaan lebih dari 10 tahun? Kan pasti lu punya feeling di tempat itu, bener nggak? Udah sampai punya feeling gitu loh. Ketika di perusahaan ini ada yang berubah gitu, kok ada berubah nih, aneh nih. Nah gua sebagai orang yang udah dari 2007 di YouTube, pas pandemi, pas YouTube Short tuh datang, gue udah ada feeling. Ntar dulu nih, kok ada aneh nih, gue ngerasa gitu. Gue udah nge-babbling dulu kan, lu bilang ternyata itu berubah, bilangnya males, bilang aja gitu. Tapi sekarang semua akses turun lah. Kata dulu gue dibilang YouTuber pemalas, kata dulu jangan lu terus. Rasain lu, akses turun kan. Dulu gue sendirian berkobar-kobar. Karena lu dulu lagi enak kan? Enggak, akses gue gede. Sekarang dolar kuning semua kan lu? Itu kan gue suruh ngeluh, dolar kuning dulu pada terasa. Gimana sekarang? Kok bisa? Kok bisa? Mohon maaf, kadang-kadang gue kesel. Mohon maaf juga nih, izin. Kadang-kadang gue juga kesel juga, ada beberapa dari lo yang juga. Mana? Mohon maaf. Padahal kalau mau pikir-pikir logika aja, mana ada YouTuber yang gak mau duit. Gitu aja. Bater sekarang jarang live ya, bukan jarang live. Gue live waktu itu kan walkthrough. Kalau AdSense cuman ngasih gue 20.000, kayak dulu Final Fantasy Rebirth tuh kan, gue masih ingat pokoknya Rebirth gue paling ingat tuh, karena 20.000 satu part. Kalau gue lanjutin terus selama 30 hari gue isi dengan Final Fantasy Rebirth doang, 20.000 satu part kali 30, bayar Mas Kiki, gue pakai apa? Bulu ketek. Makanya gue harus selip-selipin pakai HP. Dan kayak gitu-gitu kan sebagian dari kamu nih, sebagian dari penonton kan nggak peduli. Ada yang peduli, oh iya bang kita ngerti, tapi kan ada yang nggak peduli, ada yang mimi gitu. Ya udah, akhirnya kayak Toto YouTuber Toto ngilang aja kayak Bobon Santoso. Siapa yang mikir Toto? Dadah. Gue paling jujur ya, dari semua YouTuber itu yang paling gue nggak kepikiran cabut. Siapa yang kepikiran Bobon Santoso cabut? Siapa yang kepikiran? Gak ada kan? Kelihatannya kan kayak selalu rame, selalu ini, Toto cabut. Bobon Santoso yang mana? Yang main apa itu ya? Masak gak sih? Kalau gak salah, ya gak sih?
Gitu loh maksud gue. Dan kedepannya ramalan gue nih ya, akan lebih banyak lagi YouTuber yang lu gak nyangka atau dadah. Aku udah Ahidar Merfuri. Mau gak mau idealisme jadi harus ditinggalin sih Bang. Agak sedih karena gue ngikutin Bang Tara dari zaman idealisme yang sangat kental. Tapi gue ngerti bahwa ada keluarga yang harus dihidupi Bang. Jujur ya, kalau boleh gue jujur nih, algoritma YouTube yang terbaru saat ini justru lagi nekanin idealisme masalahnya. Kalau lu perhatiin, tiba-tiba channel-channel yang tidak ada idealismenya tiba-tiba berkurang view-nya. Banyak keluhan, lu ketik aja di YouTube, tiba-tiba YouTube view down. Dan rata-rata yang down itu adalah yang justru view-nya mereka biasanya adalah penonton yang bukan penonton macam penonton lu gitu loh, yang suka sama yang idealisme. Justru yang gue lihat nih sekarang lagi idealisme nih YouTube. Makanya YouTube tuh random banget sih cuma. Dulu dia lebih ke aku akan lebih ke apa istilahnya, apa yang ramai di masyarakat. Sekarang nih yang gue lihat lagi yang idealisme. Coba lu lihat yang YouTuber yang idealisme yang lagi bahas misalnya keuangan apa naik tuh. Tapi yang lagi ini apa gitu. Nah maka dari itu gue butuh. Tapi sama gitu juga tetap kalau mau jujur tetap gambling sih. Karena YouTube bisa aja ganti kapanpun, itu yang masih gue ini. Tapi seenggaknya kalau ada kameramen atau editor yang nurut aja apa yang gue mau, itu pasti gue bisa jadi konten yang gue banget, yang bisa bikin udah begini, tower come to me.